Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekilas kita mengambil hikmah dari serangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha bin Al-Ashram. Lalu kemudian nanti baru kita masuk ke sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Raja Abraha menyerang, sampai dengan Allah buktikan kekuasaannya kepada orang-orang yang angkuh dan sombong, dengan Allah mengutus burung ababil dengan 3 peluru, satu di paruh, satunya lagi di kaki kanan, dan satunya lagi di kaki kiri. Allah perlihatkan kekuasaan bagi musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengambil hikmah yang pertama adalah bahwasanya Baitullah Al-Haram adalah mulia. Allah ingin memperlihatkan kepada kita bahwasanya Baitullah Al-Haram adalah mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya awal itu adalah yang pertama, rumah pertama. Lalladzi bi Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas, diletak untuk manusia, tempatnya di Makkah. Dalam Al-Quran disebut Bakkah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman, artinya bahwasanya Baitullah dengan peristiwa yang kemarin kita sampaikan membuktikan bahwasanya ini adalah mulia dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga. Jangan coba-coba melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap Baitullah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mereka hadapi. Yang kedua, yang menyerang Ka'bah itu adalah dari kalangan, bahasa saya adalah kafir, bahasa kitab adalah Nasrani. Raja Abraha memeluk agama Nasrani karena dia termasuk utusan pemimpin Raja Najasyi yang ada di Habasyah. Kebencian, rasa dengki terhadap orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah karena mereka tawaf di situ, sehingga ia mendirikan satu gereja yang disebut dengan gereja Qulais. Dalam bahasa Arab kanisah. Kanisah kalau di Indonesia kan adalah gereja. Maka atas kedengkian ini, atas kebencian ini, ia ingin menghancurkan Ka'bah. Itu kan sejarah. Namun sejarah ini berulang atau tidak? Pasti. Yang jika kita ambil hikmah dari sini, bahwasanya selamanya mereka benci dengan Ka'bah, selamanya mereka benci dengan Arab. Jadi kalau ada sekarang orang-orang benci dengan Arab dan mengeluarkan istilah kardun, itu adalah termasuk pengikut Abraha yang sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hina. Jadi kita belajar sirah ini ingin melihat, dan yang kita lihat ini juga terjadi sekarang dan akan terjadi ke depan. Dengan tujuan apa? Agar kita mengambil persiapan dan kita mengambil peran, karena peran hanya 2 saja, hak, batil. Mau ngambil peran di yang hak atau yang batil, itu saja. Karena tempat nanti di akhirat cuma 2, surga dan neraka. Ciptaan Allah juga cuma 2, laki-laki, perempuan, betina, jantan, betina. Tengah-tengah itu tak ada. Yang istilah sekarang LGBT, tak ada. Allah sudah ciptakan jelas, hewan saja ada laki-laki, jantan dan betina. Ada hewan yang berjalan gemulai begitu, laki-laki ataupun jantan, nggak ada.
Ini manusia. Nah, Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, peran kita membela kebenaran atau membela kebatilan. Yang membenci kepada Islam dari dulu sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari dulu sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya. Yang batil akan hilang, yang benar akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmah daripada peristiwa serangan pasukan gajah. Setiap masa, setiap era ada penolong. Nah, itu pertanyaan saya tadi. Siapakah raja yang berusaha menghadang Abraha saat Abraha menuju Makkah dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah? Ada raja yang bernama Dzunafar di daerah namanya Himyar, namun dia tidak mampu menghadapi kekuasaan daripada seorang Raja Abraha. Akhirnya ia pun ditawan, kan begitu. Lalu kemudian ada lagi namanya Nufail Al-Khath'ami, ini dari Khath'am, berusaha untuk menghadang. Jadi ada orang yang membela Ka'bah. Istilah kita ini, ada orang yang membela Islam. Kalau dulu ya, saat Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, ada raja-raja yang ingin membela kemuliaan Islam ini. Simbol daripada kemuliaan Islam itu dijaga, ada penolongnya. Dia yang pertama Dzunafar. Ini yang ingin saya tanya tadi, siapa nama orang yang berusaha menghadang perjalanan Abraha? Dzunafar dari Himyar, dan satunya lagi Nufail bin Habib Al-Khath'ami dari Khath'am. Sementara hikmah yang keempat, setiap masa, setiap era ada juga yang berkhianat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melihat peristiwa serangan pasukan gajah, ada yang berkhianat. Siapa? Dikenal namanya dengan Abu Rughal. Abu Rughal diutus oleh pimpinan Taif saat itu. Taif penduduknya namanya Thaqif, dan penduduk Thaqif ini termasuk penduduk yang melempar Rasulullah saat berada di Taif. Nanti kita akan sampaikan peristiwa ini. Jadi sudah dari dulu nggak suka. Maka Mas'ud bin Mu'attib mengutus seseorang bernama Abu Rughal. Abu Rughal ini adalah penunjuk jalan sampai nanti ke kota Makkah. Pengkhianat. Di dalam sirah dia disebut dengan pengkhianat, sehingga kuburnya pun dilempar, dirajam. Jadi kuburnya dilempar, orang dalam kubur. Tapi karena dia ini pengkhianat sejarah yang mengarahkan pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha untuk menuju ke Makkah menghancurkan Ka'bah, kuburnya dirajam. Abu Rughal. Ketika masa itu ada pengkhianat, masa ini juga ada pengkhianat, masa yang akan datang juga ada pengkhianat. Luar biasa Bapak kalau kita melihat kajian sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, musuh Allah. Yang kedua, penolong Allah. Dalam Al-Quran disebut, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Surat Muhammad ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong Allah, in tansurullah, jika kamu menolong dalam kurung agama Allah, yansurkum, Allah pasti menolong kamu langsung. Ya, tidak ada pembatas, tidak ada kalimat fa, tidak ada kalimat thumma, tidak ada kalimat wa, langsung intan surullah yansurkum. Yang menolong Allah Subhanahu wa taala saat itu siapa? Abdul Muttalib. Dengan usahanya menghadang, jangan. Dengan usahanya bernego, kembalikan onta saya yang 200. Kan begitu Pak ya, masih ingat? Kembalikan onta saya yang jumlahnya 200. Raja Abraha heran, kok onta yang dipikirkannya, tempat mulia enggak dipikirkannya. Karena dia yakin, apa yang dia katakan, sesungguhnya itu adalah rumah Allah. Penyampaian ini adalah bentuk usaha menolong agama Allah.
itu adalah rumah Allah. Onta itu punya saya, Ka'bah itu milik Allah. Kalau engkau mau menyerang, saya tidak bisa dan tidak punya kekuatan, karena pasukan engkau yang kuat. Itu disampaikan, Pak. Ini bentuk Nasrullah. Ada orang yang bisa menyampaikan dengan kata-kata, ada orang yang bisa menyampaikan dengan tulisan, ada orang yang bisa menyampaikan dengan kekuasaan. Jadi posisi kita di mana di situ? Ketika Abdul Muttalib, dia tidak bisa untuk menghadapi secara bentuk kekuasaan, walaupun dia orang yang terhormat di Makkah saat itu, tapi kekuatan tidak punya. Apa yang bisa ia sampaikan? Dengan lisan. Dia jumpai Abraha, izinkan saya jumpa dengan Abraha. Oke, akhirnya berjumpa dengan Abraha. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, disampaikan itu rumah Allah. Abraha, bahasa kita kalau manggil orang kan ujungnya saja, Pak, ya. Itu rumah Allah. Tidak ada itu, mudah saya hancurkan. Ya sudah, kan sudah saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ansar Allah, ada a'daullah. Ada penolong Allah, ada musuh Allah, dan ini selamanya pasti ada. Bapak Ibu sekalian menyaksikan bagaimana ketika Al-Qur'an, salah satu ayat dalam Al-Qur'an disebut, di situ ada ansurullah. Ada orang yang membela, ada yang mengatakan biasa-biasa aja, begitu, ada apa-apa. Begitu memang. Hanya posisi kita di mana? Bersyukurlah ketika hati kita itu membela, walaupun kita tidak bisa bergerak. Minimal ada kontribusi kebencian terhadap kebatilan. Yang kelima, Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah Allah Subhanahu wa taala dari peristiwa itu adalah dijadikannya tonggak sejarah. Jadi serangan pasukan gajah dijadikan tonggak sejarah, sehingga tahun itu disebut dengan tahun Am al-Fil, tahun gajah. Saya jika melihat kalimat ini, sungguh sejarah ini ingin memuliakan. Tidak disebut Am Abraha, kan serangan Abraha pimpinannya. Sejarah itu tidak mau memuliakan orang yang hina. Yang dimuliakan adalah namanya Al-Fil. Karena fil yang pernah kita sampaikan, ketika diarahkan ke sana menuju ke Ka'bah, dia bergerak? Tidak bergerak. Tapi ketika diarahkan dia ke Yaman, dia lari. Subhanallah. Maka tahun ini disebut dengan tahun gajah. Lahir sebelum tahun gajah, lahir pada tahun gajah, lahir sesudah tahun gajah. Jadi disebut kalimat-kalimat ini bentuk mengingatkan kepada kita tentang satu sejarah yang luar biasa dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke kisah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah yang sebenarnya pada pertemuan lalu akan saya sampaikan, namun waktunya. Apa yang ingin kita sampaikan lanjutan daripada sirah adalah nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan sampai kepada lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab sirah disebutkan begini: Inna lin nabi ashrafa nasaban wa akmala khalqan wa khuluqa. Dari kalimat ini nanti kita akan mengambil satu intisari yang sangat-sangat luar biasa. Inna lin nabiyyi ashrafa nasaban. Sesungguhnya pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki nasab yang paling mulia. Bukan nasab mulia, tidak, nasab yang paling mulia. Ashraf, ashraf itu artinya lebih mulia, paling mulia. Kenapa ini saya tegaskan kuat? Kalaulah ia merupakan sosok dari nasab keturunan yang paling mulia, bisakah kita mengatakan bapaknya masuk neraka?
Kalau kita katakan bapaknya masuk neraka, berarti kita menyatakan bahwasanya nasabnya tidak mulia. Betul Bapak? Soalnya kan kita dengar ini, pernah kita dengar seperti itu, tapi kita tidak mau memperpanjang. Hanya kalimat ini saja yang ingin saya sampaikan, bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW keturunannya itu paling mulia. Bukan mulia, tapi paling. Beda itu. Kalau paling turun jadi mulia, kalau mulia turun, nah ini paling hebat, turun dia hebat. Tapi kalau hebat turun dia dari hebat, sudah nggak hebat jadinya. Subhanallah. Maka kita ketika berdoa itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau kamu minta, mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus ini surga paling tinggi. Turun sedikit dari situ masih di surga. Coba kalau mintanya surga yang paling rendah, turun neraka. Subhanallah. Islam pun mengajarkan kita seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis sahih riwayat Muslim tentang bahwasanya, saya agak terharu ketika menyampaikan ini karena sedih ketika orang menyampaikan hal yang tidak layak kepada atasan Nabi Muhammad SAW, bapaknya, kakeknya, dan seterusnya, karena ujung-ujungnya nanti kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nah Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah SAW? Innallaha, sesungguhnya Allah, istafa Kinanatan min Ismail. Kalimat yang dipilih oleh Rasulullah, istafa. Istafa itu artinya sesuatu yang baik. Nah, sesuatu yang baik, dari yang baik ini terpilih yang terbaik, itu namanya istafa. Jadi pada dasarnya dia baik di situ, tetapi dipilih yang paling terbaik. Maka seseorang itu baik ketika dia mendapatkan taklif, beban, perintah, dan saat dia sudah dapat perintah. Jadi sosok Nabi SAW ini adalah terbaik dari yang baik. Pilihan kata di dalam bahasa Arab memiliki makna. Makanya kenapa saya sampaikan bahasa Arabnya dulu, agar kita tahu begitu luar biasa pilihan kata dari Rasulullah. Maka innallaha astafa Adam dalam ayat Al-Quran, sesungguhnya Allah memilih. Karena istafa asal katanya sofa artinya adalah murni, madu, ya madu, baik nggak madu? Tetesan dari lebah gitu ya, kemudian disaring, hasil saringannya itu yang belum disaring baik atau tidak? Ya, sarang lebah itu kalau kita makan enak, itu baik. Disaring, hasil saringannya itu lebih baik. Maka kalimat istofa ada seperti itu, baik, dari yang baik itu ada yang terbaik. Maka hati-hati kalau kita mengatakan keturunan di atas Rasulullah SAW sesuatu yang tidak baik. Karena Rasulullah dengan tegas, innallaha astafa Kinanatan min Ismail, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah. Kinanah ini adalah keturunan daripada Nabi Ismail. Coba Bapak Ibu sekalian ingat ya, pelan-pelan saya sebut ini. Nama Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Menurut Al-Imam Al-Baghawi, titik terakhirnya pada Adnan sampai nanti Ismail. Tapi Adnan sampai Ismail ini nama-namanya itu ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat. Tapi Adnan anaknya Ismail, dari keturunan Ismail, itu sepakat ulama. Coba Bapak Ibu sekalian dengarkan pelan-pelan. Kalau ada yang bisa mengulang, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, coba dihafal, insya Allah. Ini nasab Rasulullah SAW sampai Kinanah ya Bu, Bapak Ibu ya. Innallaha astafa Kinanah min Ismail. Nama Nabi kita SAW Abul Qasim, anak pertamanya Al Qasim, maka dipanggil Abul Qasim. Jika anak pertama kita Zaidan, anak saya Zaidan, maka saya dipanggil Abu Zaidan. Abul Qasim Muhammad Ibnu Abdillah Ibnu Abdul Muttalib. Tiga-tiga kita hafal ya biar mudah ingatnya. Ibnu Hashim Ibnu Abdi Manaf
ibnu Qusay. Udah Pak, sampai 6 masih lumayan ya, teringat ya. Masuk lagi ke seterusnya. Ibnu Lu'ay, Ibnu Fihr, Ibnu Ghalib. Udah 9. Insyaallah ya. Nanti kalau ada bisa yang ulang, saya beri hadiah. Ibnu Malik, Ibnu Nadhr, Ibnu Kinanah. Nah, ketemu kita Kinanahnya. Yang keberapa Kinanah ini? 12. Lalu Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mudrikah, Ibnu Ilyas. Lalu kemudian Ibnu Mudar, Ibnu Nizar, Ibnu Ma'ad, Ibnu Adnan. Dikata Imam Bukhari, ini disebut nasab Rasulullah SAW. Kata Al-Baghawi bahwasanya di atas Adnan sampai dengan Ismail kebenarannya wallahu alam. Tapi Adnan adalah salah satu keturunan daripada Nabi Ismail, itu sepakat seluruh ulama. Hafal Bapak Ibu? Sebutkan 6 saja coba. Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Abdul Muttalib, Ibnu Hashim, Ibnu Abdi Manaf, Ibnu Qusay. Dah 6 aja lah, jangan sampai Adnan tadi. Tapi Adnan tuh ke Adnannya 13 kalau kita sebut dari Muhammad hitungan pertamanya. Baik. Innallaha astafa Kinanah. Ketemukan Kinanahnya tadi ya. Innallaha astafa Kinanata min Ismail. Jadi dari keturunan Nabi Ismail kan ada Adnan, ada seterusnya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala Kinanah. Dari Kinanah, wastafa Quraisyan min Kinanah. Dari Kinanah tadi distofa juga, dipilih. Ini baik, dipilih yang terbaik, namanya Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan memilih dari Quraisy keturunan Bani Hashim, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dari Hashim siapa lagi? Wastafani, kata Rasulullah, dan Allah memilih saya dari Bani Hashim. Rasulullah menyampaikan kepada kita, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan kepada kita, dan Rasulullah berkata dan tidak berkata kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada keraguan sedikit kepada Nabi Muhammad SAW bermasalah di akidahnya, karena Rasulullah Muhammad SAW tegas mengatakan, saya ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saya sirah Nabi SAW ini lengkap di antara nabi-nabi yang lain. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya. Ini kalimat ini sangat luar biasa. Sekali lagi, nama tadi ada yang ingin mencoba silahkan. Kalau ada yang ingin mencoba nanti angkat tangan. Saya penasaran, ingin beri hadiah, tetap ingin beri hadiah. Oke ya, nanti insya Allah mudah-mudahan kalau ingat. Nah Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, penegasan kita bahwasanya Rasulullah SAW memiliki nasab yang paling mulia. Seterusnya adalah ketika Nabi besar Muhammad SAW anak daripada Abdullah, maka kita sampaikan tentang bapak Nabi besar Muhammad SAW. Dari nama saja di masa itu sudah ada namanya Abdullah. Kalaulah ini bukan pilihan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ini bukan Allah yang menggerakkan orang tuanya Abdul Muttalib untuk memberi nama anak-anaknya, karena nama anak-anak daripada Abdul Muttalib ini banyak. Ada yang namanya Harith, ada yang namanya Abu Lahab. Nah, siapa yang tak kenal dengan Abu Lahab? Ada yang namanya Abu Talib, ada yang namanya Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Jadi anaknya ada yang baik, dan ada juga yang menjadi penjahat kelas kakap, Abu Lahab. Dan pamannya yang sangat menjaga sekali dari kecil, Abu Talib.
Nah, kita berbicara tentang Abdullah, bapak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalam masalah cobaan dihadapi oleh kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seumpama lahir nanti laki-laki, ini akan saya, apa istilahnya Pak, untuk Ka'bah, akan saya serahkan untuk Ka'bah, akan saya jadikan tumbal lah untuk Ka'bah, akan saya jadikan kurban untuk Ka'bah. Bahasa yang tepat apa ya? Ada yang mendapatkan bahasa yang tepat ya, jadi sesuatu yang dikurbankan, disembahkan untuk Ka'bah, tapi dibunuh sebagai kurban. Subhanallah, lahir Abdullah, maka Abdul Muttalib membawa ke hadapan Ka'bah untuk disembelih, dijadikan kurban. Namun orang-orang saat itu melarang, jangan, kalau seumpama engkau melakukan ini, nanti yang lain juga mengikuti, jangan. Enggak, saya sudah bernazar, saya sudah menyampaikan seperti ini, harus saya sampaikan, jangan. Terus bagaimana kalau seumpama jangan, bagaimana saya menebusnya? Engkau jumpai orang, nah, orang ini adalah orang yang disebut kahanah ataupun orang pintar di saat itu, sebagai qadhi, sebagai pemutus daripada permasalahan. Ialah dijumpai oleh Abdul Muttalib, bagaimana cara saya untuk menebus ini? Maka orang itu mengatakan, engkau buat anak busur, dan anak busur itu tulis Abdullah, yang kedua Jamal. Jamal, bukan Jamal. Jamal artinya camel, onta. Jamal artinya keindahan. Nah, hati-hati kalau memanggil nama orang namanya Jamal. Jamal, Jamal, panjang, oh itu berarti keindahan. Jamal, itu kalau kita Indonesia onta. Itu orang munafik yang senang disebut onta itu. Nah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa dikatakan oleh orang tadi kepada Abdul Muttalib? Buat anak busur, tulis di situ Abdullah, dan yang kedua adalah Jamal. Baik, maka anak busur ini adalah budaya daripada orang-orang saat itu. Jadi nanti kita akan sampaikan bagaimana seseorang yang mengejar Nabi besar Muhammad SAW yang namanya Suraqah. Ada yang ingat Suraqah mengejar Nabi Muhammad saat hijrah? Jadi dia juga menggunakan busur ini, kejar atau tidak. Dia buat juga busur ini, saya kejar atau tidak. Ketika diambil tulisannya tidak. Menurut keyakinan mereka ini harus diikuti, tetapi Suraqah saat itu nggak mau ikut. Salah nih, diulang dia lagi, kejar atau tidak, diambil tidak, salah, busurnya yang disalahkan kalau semua tidak sesuai dengan keinginannya. Maka Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Muttalib melakukan itu untuk menebus. Maka ketika diambil busur, dilihat ada tulisan Jamal. Kalau Abdullah langsung berarti dia tidak mengeluarkan ontanya. Karena jika tertulis onta, maka engkau sedekahkan 10 ekor onta. Kalau kita tak punya onta, mau kita menggunakan busur ini? Tentu tidak. Berarti Abdul Muttalib kaya, punya onta yang begitu banyak. 200 ekor onta, kalau satu onta 35 juta, berapa itu? Masya Allah, miliar jatuhnya kan? Maka Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ditarik pertama, keluar Jamal. Abdul Muttalib mengeluarkan sebagai tebusan 10 ekor onta, masukkan lagi, dicabut lagi, keluar onta, keluarkan 10 ekor onta, sudah berapa? 20 ekor onta. Kita aja sapi 7 orang. Lalu kemudian masukkan lagi, ditarik lagi, keluar onta juga, 30 ekor onta, sampai ke 10 yang keluar juga Jamal, onta. Berarti jumlah yang dikeluarkan untuk menebus 100 ekor onta. Banyak tuh, kali 35 juta. Lalu kemudian taruh lagi, tarik, barulah keluar Abdullah. Selamatlah Bapak Rasulullah SAW. Kalau seumpamanya enggak, itu terus tarik tuh Pak. 110, 120, tapi Allah berkehendak sampai 100. Itu memperlihatkan kepada kita kakek Nabi besar Muhammad SAW kaya. Namun tidak hanya kaya,
kakek Nabi besar Muhammad SAW dermawan. Itu yang disampaikan oleh Hunnatah Al-Himyari kepada Raja Abraha ketika diminta untuk mencari orang yang paling mulia di situ, orang yang paling terhormat di situ, orang-orang yang beri makan dan minum di situ, maka disebut Abdul Muttalib. Nah, Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, selamatlah Abdullah ibnu Abdul Muttalib, ibnu Hashim, ibnu Abdi Manaf, ibnu Qusay. Ya, harus diulang-ulang. Dengan diulang-ulang insyaallah kita menghafalnya. Selamat Abdullah. Lalu Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah dengan Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab ini dari keturunan Bani Abdin Najjar. Bani Abdin Najjar adalah orang Al-Ansar Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW, bapaknya Abdullah, ibunya dari Bani Abdin Najjar Madinah. Makanya Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan dengarkan ketika Rasulullah SAW diajak ibunya ke Madinah, itu adalah bentuk silaturahim, menjumpai keluarga dari pihak ibunya. Subhanallah, Allah mempertemukan Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay dengan Aminah binti Wahab dari keluarga Bani Abdin Najjar dari penduduk Madinah. Skenario Allah Subhanahu wa taala yang mana nanti tempat ini akan menjadi tempat Nabi Muhammad SAW. Betul? Kota Madinah menjadi kota yang nanti disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, yang dulu namanya adalah Yathrib. Ketika Rasulullah hijrah dan sampai di situ, maka dirubahlah namanya menjadi Al-Madinah. Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan antara Abdullah dan Aminah nanti kita akan menceritakan tentang lahirnya bagaimana. Namun sebelumnya saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, sesungguhnya keberadaan saya sudah pernah disampaikan oleh Nabi sebelum saya. Nah, ini yang akan kita kupas. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya saya da'watu Abi Ibrahim wa bushra akhi Isa wa ru'ya ummi. Keberadaan saya ini sudah tertera dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Jadi keberadaan saya atas dakwah. Dakwah di sini maksudnya adalah atas doa daripada Nabi Ibrahim. Surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ats fihim, utuslah di kalangan mereka rasulan, seorang rasul. Ada nggak nabi-nabi sebelum ini yang didoakan oleh nabi sebelumnya? Nggak ada ya? Subhanallah. Senang kita Bapak Ibu mengkaji sirah Nabi Muhammad SAW, membuat kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim itu adalah bapak para nabi, berdoa jauh hari, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, utuslah seorang rasul dari kalangan mereka. Minhum, dari kalangan mereka, bukan dari kalangan jin. Kalau semua minal jin, wab'ats fihim rasulan minal jin, hendaklah ya, ataupun rasulan minal malaikah, tidak, tapi minhum, dari kalangan mereka, kalangan Quraisy, kalangan orang-orang Arab. Oh, yang benci sama Arab, Nabi Muhammad SAW minal Arab, dari kalangan Arab, dan kalangan Arab yang mulia Quraisy. Kalian yang benci kepada Arab berarti kalian benci kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kepada siapa saya sampaikan? Kepada layar ini bagi yang melihat nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, ya, kembali saya mengingatkan bahwa ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh Nabi Ibrahim, da'wat, bahkan bahasa Rasulullah, da'watu abi, doanya bapakku. Jadi kalimat abi ini tidak berarti kepada bapak langsung, bisa jadi abi ini kepada paman Rasulullah SAW, Abu Talib. Kalau seumpamanya Abu Talib masuk neraka, memang masuk neraka,
karena diajak nanti insyaallah dalam perjalanan sirah akan saya sampaikan juga. Nah, Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kata ana da'watu abi Ibrahim rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu ya Allah, ayat yang tertulis ataupun ayat kauniyah, firman Allah Subhanahu wa taala atau apa yang nampak. Apalagi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Yang ingin saya ambil di sini adalah bahwasanya Rasulullah menyampaikan kepada kita, saya ini ada atas doa, diantaranya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebut Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim ini bapak para nabi, Bapak Ibu. Tidak disebut nabi yang lain, karena dari Nabi Ibrahim ini ada Nabi Ismail, ujung-ujungnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa busyra akhi Isa, dan saya ini atas kabar gembira, berita gembira dari saudara saya Nabi Isa alaihi salam, dalam surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya, membenarkan apa yang ada pada diri saya, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberi kabar gembira akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad, dalam kurung terjemahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, seakan-akan, bukan seakan, Allah tahu bahwasanya pengikut Nabi Isa akan ada yang tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Sampai sekarang ini Allah tahu, makanya Allah tegaskan di sini Nabi Isa yang berkata di dalam Al-Quran. Masalahnya mereka tak percaya dalam Al-Quran, itu saja. Walaupun Al-Quran ini tak berganti-ganti. Al-Quran di Pekanbaru sama dengan Al-Quran di Bangkinang. Iyalah, masih di Indonesia. Al-Quran di Indonesia sama dengan Al-Quran yang ada di Rusia. Al-Quran yang di Rusia sama dengan yang ada di Makkah, Madinah, Mesir, di seluruh dunia. Bedanya di terjemahnya, tapi Al-Qur'annya sama. Coba Injil, coba kitab-kitab lain. Di Indonesia bahasa Indonesia, di Inggris bahasa Inggris, di Israel bahasa Israel. Betul? Subhanallah, mukjizat Al-Qur'an. Disampaikan di sini mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi yang mereka percaya, yang mereka imani, menyampaikan mubasyiran, kabar gembira. Datangnya Nabi Muhammad SAW itu adalah berita gembira, bukan berita sedih, bukan berita duka bagi kalian. Tapi bagi orang Yahudi dengan dipilihnya Nabi Muhammad SAW, marahnya sampai lama, sampai sekarang. Saat Nabi Muhammad ada sampai Nabi Muhammad SAW tidak ada di atas muka bumi. Mubasyiran bi rasul, memberi kabar gembira. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kabar gembira ini disampaikan kepada kita saat sesuatu itu udah ada atau belum ada? Kabar gembira, anak saya lahir, istri saya melahirkan, keluar anak, baru saya beritakan atau sebelum istri saya hamil dan melahirkan? Berarti berita gembira ini pengumuman kelulusan, belum lulus saya sudah lulus, atau sesudah lulus baru diberitakan? Sesudah, Pak ya. Tapi subhanallah, jauh sebelum lahir Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa sudah menyampaikan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, memberi kabar gembira akan datang sesudah saya seorang nabi bernama Ahmad. Kabar gembira, padahal belum ada. Yang apa artinya di sini? Begitu Nabi kita Muhammad SAW dinantikan, bukan oleh kita, dinantikan oleh para nabi. Para nabi saja menantikan itu. Bapaknya para nabi mendoakan. Nah, kita yang sekarang hidup di atas muka, hidup sekarang ini, tidak ada orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Makanya saya di Mesir ingin membedakan antara umat Islam dan tidak, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dia langsung atau meneruskan Muhammad Rasulullah, dia muslim. Kalau dia tidak lanjutkan, berarti dia, itu cara saya menandai. Kalau di Mesir, karena kita di Mesir
sebentar saya di Mesir 16 tahun. La ilaha illallah dia tak sambung, itu saya ragu berarti dia ini begitu saja ya. Apa? Karena mereka tidak mengakui, tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Maka kenapa kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Ketika orang kafir dia ingin masuk Islam, ada kalimat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah pertama, yang kedua adalah percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selesai, muslim dia. Seluruh kesalahan, seluruh maksiat dia sebelum dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah hapus, hilang sehilang-hilangnya. Subhanallah, beruntung sebenarnya mereka jika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah terhapus dosanya, tapi jangan kemudian tidak sholat, tambah lagi dosa nanti. Bapak Ibu saya melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ru'ya ummi, dan mimpinya ibu saya. Yang menyampaikan kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang disampaikan Rasulullah adalah benar. Wa ru'ya ummi annaha kharaja minha nurun adha'a qusura asyam. Mimpi ibu saya keluar cahaya yang mana cahaya ini menerangi sampai ke Syam. Dari Makkah cahayanya menerangi sampai ke Syam. Syam itu Damaskus ya, maksudnya Suria, kemudian Lebanon, kemudian Palestina, itu adalah Yordania, itu termasuk Syam. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, keberadaan saya itu sudah merupakan doa daripada Nabi Ibrahim, berita gembira daripada saudara saya Isa, dan mimpinya ibu saya. Nah, Bapak Ibu sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita saat-saat terakhir Rasulullah SAW akan dilahirkan. Kita teruskan ya. Teruskan Bapak Ibu. Nah, ini panjang lagi nanti ini. Ya, Abdullah menikah dengan Aminah binti Wahab dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika Aminah hamil besar, seseorang bernama Abu Lahab, yang itu adalah pamannya. Abu Lahab ini abangnya Abdullah, abangnya bapak Nabi Muhammad, karena Abdullah adalah termasuk adik daripada Abu Talib, kemudian Abu Lahab, kemudian Hamzah, kemudian Harith. Maka ketika hamil besar, Abu Lahab punya pembantu namanya Thuwaibah. Ini kalau sejarah memang harus pelan-pelan agar kita ingat. Ini banyak nama masalahnya. Nama yang tadi aja belum selesai, tambah lagi nama. Thuwaibah. Abu Lahab utus Thuwaibah. Thuwaibah, engkau pergi ke rumah Aminah. Ya, engkau pergi ke rumah Aminah. Tapi belum lah, Abdullah belum meninggal ini. Belum saya sampaikan tentang meninggal Abdullah. Yang kita ketahui bahwasanya Abdullah bapak Nabi besar Muhammad SAW meninggal ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan ibunya sekitar 2 bulan. Ya Bapak Ibu ya, meninggal. Semua kita tahu tentang ini. Tetapi saya ingin ketika kita tahu, kita meresapi dan merenungkan lalu haru dengan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad. Mungkin kalau sekedar cerita, Nabi Muhammad ditinggalkan oleh bapaknya ketika ia masih dalam kandungan ibunya 2 bulan. Selesai. Tapi kita ingin merasakan bagaimana sosok anak yang masih dalam kandungan, bapaknya tidak ada. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita berapa banyak orang yang sukses berapa banyak orang yang sukses sementara bapaknya sudah tiada sebelum ia dilahirkan. Nah, itu yang ingin kita ambil. Al-Imam Asy-Syafi'i adalah yatim. Namun siapa yang tak kenal dengan Imam Syafi'i yang hanya berumur, lahir pada tahun 150, meninggal pada tahun 204 Hijriah, 54 tahun, namun namanya dikenang sampai nanti kiamat. Yatim, tidak ada bapak. Apa yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, melindungi, merawat anak-anak kita gitu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Nabi Muhammad sallallahu, ada bapaknya enggak ada bapaknya, ada kakeknya enggak ada kakeknya. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dia. Allah Subhanahu wa taala yang melindungi, ya, yang melindungi
dia. Maka ada sesuatu yang bisa kita ambil di sini. Kebaikan orang tua itu bisa jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada anaknya. Maka ketika Nabi Musa berjalan dengan Nabi Khidir, tahu ceritanya Bapak Ibu ya? Pertama perahu dilobangin sama dia, kedua anak kecil dibunuh sama dia, ketiga apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Membangun tembok. Dia masuk kampung, minta makan tidak dikasih. Saat keluar dari kampung itu ada tembok yang miring akan roboh. Dia luruskan lagi, dia bangun. Apa kata Nabi Musa? Kalau seumpamanya engkau meminta upah dari apa yang engkau lakukan, nah kita sudah makan, gitulah bahasa kita Pak ya. Ini sudahlah nggak dikasih makan, kita minta ada tembok yang akan roboh didirikan, kan aneh bagi Nabi Musa alaihissalam, tapi tidak aneh bagi Nabi Khidir, karena Nabi Khidir mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat yang luar biasa daripada Nabi Khidir ini? Apa ayatnya yang hafal? Bahwasanya di bawah itu ada harta anak yatim. Di bawah itu ada harta anak yatim. Yang disebut Pak, anak yatim. Wa kana abuhuma salihah. Wa kana abuhuma, bapak kedua anak yatim ini dulu orang yang soleh saat hidupnya. Ketika orang tua soleh, maka harta anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ingin kita ambil. Ketika Rasulullah SAW masih dalam kandungan bapaknya tidak ada, Allah ingin menyampaikan kepada kita, bukan bapakmu yang menjaga dirimu, bukan bapakmu yang melindungi kamu, namun kekuatan dan kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada anak kamu bisa jadi karena kesolehan kamu. Maka saya pernah baca bukunya Ippo Santosa, kebaikan orang tua itu selamanya akan ada. Kalau dia tidak turun kepada anaknya, akan turun nanti kepada cucunya. Dan kebaikan itu adalah sesuatu yang akan kembali nanti insya Allah. Dan banyak kisah-kisah ini kita lihat di mana orang melakukan kebaikan lalu kemudian di saat yang lain ternyata ya banyak kisah ketika anak membantu memberikan sesuatu ataupun bapak memberikan sesuatu obat. Saya melihat cerita motivasi di mana seorang penjual obat di apotik, ada anak yang gitu lemas, dia orang tuanya sakit, kemudian diberi saja obat tanpa dibayar. Ternyata saat bapak tadi sudah tua dan dia sakit masuk rumah sakit, bayarannya mahal, yang membayar adalah anak kecil yang sudah besar menjadi dokter. Karena kita tidak tahu. Yang penuh kita yakinkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dan melindungi. Caranya bagaimana? Sama-sama Bapak Ibu. Saya ketika menyampaikan ini, saya menyampaikan kepada diri saya, kesolehan kita itulah, kebaikan kita itulah bisa jadi yang menjaga anak kita yang berapa jam tidak bersama kita. Berapa jam? Sekarang ini anak-anak tak bersama kita. Dalam kondisi seperti ini anak-anak tidak, kadang dia main, kadang dia pergi sekolah, kadang dia jauh dari pandangan kita. Siapa menjaganya? Allah. Tidak mungkin 24 jam mata kita melihat, tidak mungkin. Maka kebaikan yang kita miliki, kita berdoa kepada ya Allah, jadikanlah kebaikan yang saya miliki ini penjagaan, pelindungan Engkau terhadap anak saya, dan jangan jadikan keburukan yang kami lakukan murka Engkau terhadap anak-anak saya. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Nabi Muhammad SAW meninggal, lalu kemudian sepertinya waktu tidak cukup mungkin untuk lahir Nabi besar Muhammad SAW akan kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, hanya kepada Allah kita meminta ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.